Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, Ibu-ibu. Sebelum memulai pelayanan, seperti biasa kami dari konsulat akan menyapa Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Satu kita ini. Ya, seperti biasa kami akan memberikan sapaan pagi, dan ini berlaku setiap hari untuk menyapa warga negara Indonesia ataupun semua masyarakat yang memberikan pelayanan dari Konsulat Republik Indonesia yang ada di Tawau. Perkenalkan, nama saya Mulyawati Syam, biasa dipanggil Bu Lili. Saya adalah seorang polisi Republik Indonesia. Jadi Kepolisian Republik Indonesia itu menugaskan satu anggota Polri, yaitu saya, untuk bertugas di wilayah Sabah. Jadi tidak ada di Tawau, seluruh Sabah. Karena saya polisi, urusannya dengan polisi juga, atau urusan penegakan hukum lainnya. Dan nggak enak kalau ketemu saya itu nggak enak. Kalau berurusan dengan saya pasti nggak enak. Paling ringan tuh orang begaduh, itu paling ringan. Begaduh sama istrinya, begaduh sama majikan, nah itu paling ringan. Nah kalau itu masih bisa senyum-senyum gitu. Nah yang nggak bisa senyum-senyum itu kalau sudah urusannya dengan kejahatan. Pertanyaannya, jadi tugasnya apa Bu Lili, polisi? Berarti Bu menangkap kami dong gitu? Oh enggak. Tugasnya polisi adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Masyarakat mana? Termasuk masyarakat Indonesia yang ada di wilayah kerja Konsulat RI Tawau. Tetapi masalahnya adalah penting juga bagi kami dari pemerintah Republik Indonesia, khususnya dari fungsi kepolisian, memberikan juga pemahaman kepada Bapak Ibu warga negara Republik Indonesia yang sedang berada di luar negeri ini untuk patuh terhadap aturan hukum. Salah satu yang paling banyak saya tangani dan membuat saya sebagai polisi tidak bisa tidur itu adalah kalau ada warga negara Indonesia yang ditangkap karena kasus gagal. Pertanyaannya, ada nggak Bu? Ada. Beberapa, lebih dari 10 dari saya. Oh, tapi kan itu biasa. Biasa kalau yang nggak tahu. Dan ini yang bahaya. Karena dalam saya Muslim taat. Dalam agama yang saya anut disebutkan sesungguhnya Allah itu tidak suka orang bodoh ya. Itu setidaknya begitu. Bunyi hadisnya nggak seperti itu banget, tapi bahasa gampangnya itu Allah itu tidak menyenangi orang yang bodoh. Nah supaya kenapa orang bodoh itu kemudian tidak disenangi? Karena dengan bodoh itu kita akan berbuat kemaksiatan, membuat kemungkaran. Kalau bahasa kita ini membuat kejahatan. Jadi ada orang berbuat jahat itu karena nggak tahu, karena bodoh. Bodohnya kenapa? Pertamanya, kalau yang nggak tahu, ini bodoh paling tinggi. Kemudian yang kedua, bodoh karena tahu tapi mengabaikan. Jadi jenis bodoh ini jangan dipelihara. Saya yakin yang di depan saya ini nggak ada yang bodoh. Tapi kalau ada teman-temannya sekitarnya, depan belakang tetangga, misalnya warga negara Indonesia yang masih bodoh, tolong diajarin. Kebodohan itu terutama dengan urusan hukum itu akibatnya bukan